Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati Bapak Suharyo selaku dosen pengamat mata kuliah penyuntingan semester 2 Sastra Indonesia kelas A. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan pasca penyuntingan naskah. Perkenalkan, saya Syahna Salsabila Rusdi selaku moderator dari kelompok 5. Lalu ada teman-teman saya yang bernama Alifah Putri Ningrum, Dinda Ayu Istihawa, Esa Maliki Ramajati, Mayang Karolin, Nabila Syafa, Raihan Aldi Pramana, dan Trianti Wahyuningsi. Untuk menyingkirkan waktu, langsung saja ke materi pertama yaitu daftar kata atau istilah yang akan disampaikan langsung oleh Alifah. Kepada Alifah, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar kata atau istilah. Ada kalanya sebuah naskah memerlukan daftar kata atau istilah pada akhir naskah. Misalnya naskah yang banyak memuat kata istilah asing atau bahasa daerah. Biasanya daftar kata atau istilah itu sudah disertakan, akan tetapi ada kalanya daftar atau kata istilah itu belum ada. Dalam hal ini, penyunting dapat menyarankan pada penulis agar menyertakan daftar kata atau istilah pada bagian belakang naskah. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih Alifah atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran akan sendiri. Lampiran, tidak semua naskah terdapat lampiran. Biasanya hanya naskah penelitian saja yang memiliki lampiran. Lampiran jika melebihi dari satu, biasanya ditulis menggunakan angka seperti lampiran 1, lampiran 2, dan seterusnya. Penulisan ini dapat berupa angka Romawi maupun angka Arab. Untuk selanjutnya, indeks akan langsung disampaikan oleh Dinda. Kepada waktu dan layar saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang indeks. Buku-buku ilmiah dan buku-buku referensi biasanya ada indeksnya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para pembaca mencari istilah atau nama tertentu dalam buku. Jika indeks sudah disertakan pada naskah, penyunting naskah harus memeriksanya sebelum naskah diserahkan ke bagian produksi. Penyunting naskah harus memeriksa apakah indeks sudah disusun secara alfabetis atau belum. Ada pula penulis yang menyusun indeks sesudah proof hendak dicetak. Dengan demikian, nomor halaman buku yang akan terbit sudah pasti. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dinda. Selanjutnya ada biografi yang akan langsung disampaikan oleh Trianti atau Ian dan Esa Maliki. Kepada Trianti dan Esa, waktu dan layar saya silakan. Terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai biografi. Biografi singkat ialah semacam pertanggungjawaban penulis naskah atau buku terhadap pembaca biografi. Biografi singkat ini menunjukkan bahwa penulisnya betul-betul ada dan tidak fiktif. Seolah penulis yang disebutkan dalam biografi singkat tentu bisa ditanyakan, apakah betul orang itu dulu bersekolah di sana. Lantas, foto penulis juga bisa diperiksa apakah betul orang pada foto itu juga disebut dalam biografi singkat itu. Ada kalanya penulis hanya memberikan bahan mentah biografinya pada penerbit. Dalam hal ini, penyunting naskahlah yang harus menyusun menjadi biografi singkat yang bagus. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Esa Maliki. Pada Esa, saya persilakan. Terima kasih, Ian. Sebelum naskah diserahkan ke bagian produksi, penyunting naskah harus memastikan apakah penulis telah mengirim foto dirinya atau belum. Jika belum, harus dicatat oleh penyunting naskah kapan penulis akan mengirim foto tersebut untuk diserahkan kepada penerbit. Yang terakhir, penyunting naskah perlu memastikan bahwa nama yang tertera pada biografi singkat sudah sama dengan nama yang tertera pada halaman depan naskah, seperti pada halaman kulit depan, halaman judul utama, dan halaman hak cipta. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ian dan Esa yang sudah menjelaskan tentang biografi.
selanjutnya ada sinopsis. Sinopsis sendiri akan langsung disampaikan oleh Raihan Aldi. Kepada Raihan Aldi, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya adalah sinopsis. Setiap buku hendaknya mempunyai sinopsis yang berisi ringkasan buku. Bagaimana bentuk sinopsis itu tergantung pada rumusan tiap penerbit. Biasanya yang membuat sinopsis adalah penerbit. Dalam hal ini, penyunting naskah. Ada kalanya penulis naskah sudah menyiapkan sinopsis untuk naskahnya. Sepanjang sinopsis itu sesuai dengan kemauan penerbit, tentu tidak ada masalah. Sekiranya sinopsis itu tidak sesuai dengan misi penerbit dengan penulis dapat berunding lagi. Hal yang penting untuk diingat oleh penyunting naskah adalah jangan lupa menyertakan sinopsis jika hendak menyerahkan naskah ke bagian produksi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Raihan. Materi selanjutnya yaitu ada nomor halaman yang akan dijelaskan oleh Mayang. Kepada Mayang, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya yaitu nomor halaman. Penyunting naskah perlu memeriksa nomor halaman naskah sebelum menyerahkan naskah ke bagian produksi. Nomor halaman yang tidak urut atau meloncat-meloncat hanya akan membingungkan bagian produksi. Hal ini berakibat fatal, karena bagian produksi meneliti kembali naskah itu sebelum diteruskan ke percetakan. Percetakan akan bagian produksi ini mencetak naskah yang loncat-loncat itu nantinya. Hal ini tentu bisa berakibat buruk. Oleh karena itu, penyunting naskah hendaknya meneliti kembali nomor halaman sebelum menyerahkan naskah ke bagian produksi. Dalam hal ini berlaku semboyan berikut. Lebih baik agak lama di awal, tetapi hasilnya baik, daripada cepat pada awal, namun hasilnya buruk. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mayang. Materi yang terakhir yaitu siap diserahkan yang akan langsung disampaikan oleh Nabela. Kepada Nabela, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya yaitu siap diserahkan. Siap diserahkan maksudnya adalah jika penyunting sudah yakin bahwa semua unsur naskah sudah lengkap dan tidak ada yang ketinggalan, maka naskah siap diserahkan ke bagian produksi. Setelah diberi tanda-tanda, jenis huruf, dan lain-lain, naskah ini akan kemudian diteruskan kepada percetakan untuk dicetak. Biasanya, sebelum menyerahkan naskah ke bagian produksi, lazimnya seorang penyunting naskah mengisi formulir penyerahan naskah. Formulir ini tentu bervariasi dari satu penerbit ke penerbit lainnya. Dalam formulir itu antara lain diisi spesifikasi naskah yang akan diterbitkan, yaitu format buku, target terbit, jenis huruf, teks buku, dan saran untuk kulit muka. Bersama formulir inilah naskah diserahkan oleh penyunting naskah ke bagian produksi. Ketika menyerahkan naskah, sebaiknya penyunting naskah selalu menggunakan buku ekspedisi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Izinkan saya menyimpulkan presentasi pada sore hari ini. Pasca penyuntingan naskah dapat berupa daftar istilah, lampiran, indeks, biografi, sinopsis, nomor halaman, dan ini harus diteliti terlebih dahulu, harus dicek terlebih dahulu agar ketika naskah diserahkan kepada bagian produksi, naskah yang sudah diserahkan atau yang siap diserahkan, disebarluaskan kepada masyarakat adalah naskah yang benar dan tidak menyalahi undang-undang. Sehingga naskah yang sudah beredar akan lebih nyaman ketika dibaca dan lebih jelas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.